Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, Selamat pagi untuk seluruh anak didik kami, khususnya kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat sekalipun di masa pandemik. Dan Ibu tetap mengajak dan menghimbau untuk seluruh anak didik kami, jika kita keluar dari rumah, maka ingatlah 3M. Apa itu? Kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, dan kita harus mencuci tangan. Jika kita melakukan ini, maka kita akan tetap sehat. Anak-anak Ibu, kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta sabda Allah. Pewartaan itu dapat terrealisasi dalam berbagai bentuk pelayanan dalam gereja sebagai paguyuban. Nah, anak-anak Ibu, adapun bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban seperti contohnya kegiatan sekame, kegiatan mudika, mesdinar, pendalaman Alkitab, Legio Maria, perkumpulan ibu-ibu Katolik. Kegiatan yang lain adalah mesdinar. Kegiatan yang lain adalah yaitu lektor. Kegiatan yang lain juga sebagai kolektan. Paduan suara dan juga kegiatan pendalaman kitab suci. Nah, anak-anak Ibu, dari gambar-gambar yang sudah kita lihat, kegiatan mana sajakah yang sudah anak-anak Ibu ikuti, yang sudah anak-anak Ibu kembangkan? Sekarang mari kita lihat tugas pokok gereja. Bentuk pelayanan gereja dikategorikan berdasarkan 4 fungsi pelayanan gereja. Yang pertama adalah liturgia. Setiap bentuk kegiatan ibadat kepada Allah hanya dilakukan oleh umat, baik sebagai pribadi maupun bersama, baik sakramen maupun bukan sakramen, disebut dengan liturgia atau pengudusan. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut dengan tugas iman gereja, yaitu Kristus Tuhan, Imam Agung yang dipilih manusia menjadikan umat baru. Gereja bertekun dalam doa, memuji Allah, dan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup suci dan berkenan kepada Allah. Contoh pelayanan liturgi yaitu 1. Turut membantu umat mempersiapkan sakramen baptis. Yang kedua, turut membantu umat mempersiapkan sakramen perkawinan dan mengajar anak sekolah minggu. 2. Kerikmah atau mewartakan adalah suatu bentuk pewartaan, pengajaran iman, komunikasi iman untuk saling menguatkan, untuk berbagi pengalaman iman, dan saling meluruskan pandangan iman. Ada 3 bentuk sabda dalam gereja. Yang pertama, sabda para rasul yang membangun gereja. Yang kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Dan yang ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual sepanjang zaman. Contoh pelayanan kerikmah yaitu 1. Menjadi pengurus gereja atau pengurus lingkungan. Yang kedua, petugas doa lingkungan seperti berkhotbah, sharing iman, dan saling meneguhkan dalam iman. Yang ketiga adalah kainonia sama dengan persekutuan. Kainonia sebagai salah satu dari bentuk panggilan gereja di dunia ini menyatakan keberadaan gereja selaku persekutuan orang-orang percaya yang diutus ke tengah-tengah dunia. Contoh pelayanan kainonia yang pertama, aktif dalam doa lingkungan. Yang kedua,
ikut dalam persekutuan bapak atau ibu lingkungan gereja. Yang ketiga, menjadi anggota Mudika atau menjadi anggota Raka atau menjadi anggota Sekami dan masuk dalam kelompok Mesdinar. Yang keempat adalah diakonia. Setiap bentuk pelayanan terhadap semua orang yang membutuhkan pelayanan atau pertolongan disebut dengan diakonia atau melayani. Dalam pelayanan ini, hendaknya umat beriman tidak hanya memperhatikan dan melayani kebutuhan sesama, tetapi juga orang lain yang membutuhkan pelayanan. Ada berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pelayanan berupa badan amal. Yang kedua, pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, pelayanan poliklinik. Yang keempat, pelayanan dana kemanusiaan. Yang kelima, dana sosial. Dan yang keenam adalah pelayanan dana solidaritas. Sekarang mari kita baca teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Gereja didirikan Kristus untuk membantu manusia menjawab panggilan Tuhan agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Setiap umat beriman Kristiani dipanggil untuk melanjutkan karya penebusan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan merupakan hal yang paling penting bagi umat beriman. Persekutuan dengan Tuhan dipererat dengan mendengar sabda Tuhan, menerima sakramen, terutama Ekaristi Kudus. Selamat pagi dan terima kasih untuk kita semua.